Bang Yuka yang baca ya. Baca apa, Mas? Ya kui penyakit hati yang 18. Ah, Endi? Saukat kamu yang entar tak share dulu. Kat kamu yang buka kan? Iya, iya, iya. Udah mau dibuka? Ya, Iyalah. betul lah. Udah Ya, jam berapa nih? iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam ini kita melanjutkan uraian penyakit hati yang ke-18 ya. Itu judulnya bentar kok nggak kelihatan. Ridho, Rida bi gairilah, Ghairil. mengandalkan ghairilah, mengandalkan selain Allah. Jadi mungkin ini banyak sekali terjadi ya di kita ya. Dukun apa Gunung Kawi itu kalau di Jawa Timur itu jadi mereka mencari lewat saya kira tuh putus-putus Mas. Iya, putus-putus. Ya udah, oke. Bang Yuka mulai membaca. Pendahuluan ini ya, Mhm. mulai pendahuluan. Oke, Penyakit Warokan. hati. Ya, wis tak pasang nih ini. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad. Di Salawat. antara penyakit hati yang sangat halus adalah ridho bi ghairillah, yaitu ketika hati merasa tenang, aman, atau bergantung kepada selain Allah. Seorang muslim diperintahkan untuk menggunakan sebab-sebab dunia seperti bekerja, bertobat, dan menuntut ilmu. Namun hatinya tetap bersandar hanya kepada Allah. Suaranya kok saya nggak dengar ya? Dengar kok, dengar. Ya menamu sih kamu. Dengar kok. Eh, Ketika hati lebih percaya kepada harta, jabatan, manusia atau kekuatan dirinya daripada kepada Allah, saat itulah penyakit ini mulai tumbuh. ya, kira-kira pengertiannya yang ditangkap apa? Joha. Aku belum nangkep baru 60% aja di sini. Hmm? Ridho bi ghairillah, penyakit yang sangat halus. Mhm. Bertobat untuk ilmu, namun hatinya tetap bersandar pada Allah. Ketika Contohnya hati apa? lebih kepada harta, jabatan, manusia atau kekuatan dirinya daripada kepada Allah, saat itulah penyakit mulai tumbuh. Artinya sebetulnya awalnya itu sudah apa namanya bagus ya, tetapi begitu eh, apa eh, cenderung kepada eh, harta, jabatan atau kekuatan yang selain Allah katakanlah begitu. Nah, itu yang mulai kemudian anu apa namanya jadi nggak benar gitu. Hmm. Penyakit hatinya mulai tumbuh ini. Kalau Yayan gimana? Ini kayak kayak mirip-mirip ke syirik ya. Nah, gimana ini teh? Jadi Beda ya. melenceng, melenceng ya. Iya, apa ada kan ke misalnya ada kita seolah-olah menuhankan harta gitu atau apa. Saya agak ke situ tapi lagi berpikir Hmm. kemana ya. Kalau kita ini misalnya, saya kalau nggak minum amlodipin, tekanan darah saya naik. Itu kan juga Mm-mm. termasuk ini kan sebetulnya Allah kan yang ini, bukan Ah, obatnya kan. Secara ya, nggak sadar kan. nah, makanya ini kan benang halus ya. Jadi kan Mm-mm. perintah Allah di Quran juga kita harus menjalani sebab-sebabnya kayak minum obat gitu kan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. trustnya Jangan selalu obatnya kan yang dianggap trustnya. nyembuhin kita. Ya, tapi sebab itu harus dilakukan gitu kan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. banyak orang yang ada dua kan. Yang satu Mm-mm. percaya benar sebabnya ini yang bikin sehat, yang satu Mm-mm. malah nggak mau. Jadi cuman
berdoa aja gitu kan. Teman saya ada apa istrinya kena breast cancer kan, dia nggak mau berobat, akhirnya meninggal. Ini ya, Mm. Apa? karena Ya, dia ya. nggak percaya gitu, dia percaya pada Allah gitu. Dan Loh, kiainya juga ngasih tahu hmm, begitu, jadi akhirnya beberapa tahun kemudian dia meninggal tambah parah gitu. Padahal kalau diobatin kan breast cancer itu chance-nya untuk sembuh banyak. Nah, kayak gitu. Tuh, Jadi sembuh besar. Mm-mm. ya Tapi yang 94%. nyembuhin Allah, bahwa itu hanya ikhtiarnya kan lewat Iya, tadi kemo atau dan sebagainya. exactly. Ya, itu yang ikhtiar itu yang Ina bilang itu sebab-sebab itu harus dijalanin. Tapi bukan karena sebab apa ya? Pada akhirnya itu bukan karena sebab itu, karena Allah. Tapi Ya tak? tipis ya jadinya. Iya, justru itu. Kalau saya selalu kalau ngomong sama anak cucu itu burung itu ya. Kalau di surat ayat 19 surat Mulk itu ya. Kan saya ulang-ulangi selalu ya. Apa kamu nggak ngelihat hmm. burung itu? Nggak disebut terbang tapi mengepakkan dan mengembangkan sayapnya. Ya toh? Dan dia bisa terbang ya karena didukung Allah. Jadi artinya apa? Kalau burung itu malas-malasan dia nggak mau ngepak ya nggak bisa terbang kan? Jadi burung itu harus ngepak dulu baru bisa terbang. Manusia juga gitu, harus harus usaha dulu. Ya, tapi Hmm. masalahnya kalau sudah usaha terus wah ini kepintaran saya ini karena obat ini karena itu yang bikin Melenceng jadinya. ya ya Ya, jadi intinya itu tetap ikhtiar, ya, obat ke dokter dan sebagainya, tetapi tetap ada perasaan bahwa ini semua itu yang menyembuhnya akhirnya Allah. Jadi ya ini hanya cuman perantaranya aja. Saya ke ya dokter, saya harus minum, mau minum herbal juga nggak masalah. As far as kita itu memikir apa pada akhirnya bahwa ini nanti kalau tanpa seizin Allah nggak akan sembuh juga begitu. hmm. Logikanya gimana? Susahnya gitu. Hmm. Logikanya apa? Hmm? Logika Eh, apanya? Logika kok begitu. Jadi kan kan aneh karena kadang-kadang kan. Logikanya Enggak gimana? sih. Ya, Logikanya begini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini sih sebenarnya kalau orang yang kurang wawasan atau kurang ilmu atau kurang literasi gitu ya, itu terjadi ini jadi sempit dia. Sempit itu misalnya oh ternyata dia apa obat gitu yang menyembuhkan gitu. Nah, kalau dia memang luas wawasannya dan misalnya ilmunya luas bahwa tahu bahwa obat itu kan dibuat oleh manusia. Manusia mana? Manusia yang pintar atau belajarnya seperti itu dan kemudian siapa yang menciptakan manusia itu gitu. Ya. Dan dia juga lihat bahwa apa namanya eh, ada misalnya obat A gitu ya. Obat A itu kan artinya apa tidak selalu tepat gitu ya. Artinya ada melesetnya ada. Kalau kita nembak itu eh, tidak selalu kena di tengah-tengah gitu loh kan ada seperti itu. Jadi itulah ada teori kemungkinannya. Jadi ada sekira-kiranya ke si A bisa sembuh, ke si B belum tentu bisa sembuh seperti itu. Jadi kalau memang penyakit ini apa namanya, saya pikir di apa akan dijangkiti oleh orang yang punya apa namanya wawasannya nggak luas, artinya dia tidak berpengetahuan gitu. Kalau misalnya dia tidak mengenal siapa yang menciptakannya seperti itu kan artinya dia hanya kepada itu harta atau kepada materik atau kepada jabatan seperti itu mungkin. Tak Jadi lengkapin ya. ujungnya kalau saya punya pendapat lain hmm, ya. hmm, Eh, dalam sholat itu disebutkan kan innas sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil. Jadi wa mayahya dalam kehidupan apapun itu yang terjadi sebab akibat lillahi taala. Dari situ aja udah sabu jagat itu sebenarnya. Jadi kita nggak bisa menaifkan
kalau misalnya kita minum obat terus sembuh gitu, terus oh ini karena obat, nggak mungkin. Karena kita dalam sholat udah menyatakan wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sebenarnya dalam sholat itu udah mencakup semuanya. Jadi saya nggak memerintil-merintil, misalnya saya bertemu seseorang kemudian dapat proyek, oh ini anu diperinci-perinci dengan tafsiran-tafsiran kita. Enggak. Saya nikmati aja seperti air aja, karena saya dalam sholat sudah saya sebutkan bahwa wa yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya itu lebih masuk akal untuk menjelaskan kepada non muslim ya, kalau mau mendakwah ya, daripada nanti kita mau jalan karena Allah, karena itu kan udah dirangkum dalam sholat. Jadi otomatis seperti yang tadi Yoyon atau Yuca bilang, keyakinan kita kalau tipis dalam arti tidak memahami sholat atau memahami doa-doa yang kita doakan, itu memang akhirnya jumawan gitu. Wah, saya lulus ITB karena saya pintar. Nah, itu muncul karena dia tidak meyakini dan tidak mengerti apa arti sebenarnya dalam sholat maupun doa-doa yang biasanya kita panjatkan. Saya kira begitu. Coba sekarang tak lengkapin ya dari Saukat sama Yan. Jadi gini, kalau dari yang penting kita hidup itu apa sih? Coba cuman satu yang penting. Ibadah, beribadah, Iya, jadi amal soleh kan. Amal amal soleh itu soleh. kan action kan. Ya Iya. tak? Jadi Iya. sebab kita ngejalanin sebab itu. Yang kedua, yang tahu ilmunya sesuatu itu siapa? Allah kan. Dan kalau tadi Ina bilang harus minum obat ini, itu kan ilmu manusia. Ya tak? Ada penyakit, manusia bikin di lab segala macam tahu obatnya begini. Struktur kimianya begini. Tetapi sebenarnya itu hanya apa? Solusi itu tidak seluruhnya ke penyakit itu kan. Ngerti nggak? Jadi mungkin cuma 10% dari sebab itu istilah. Yang 90% itu manusia nggak tahu. Dan itu Allah yang tahu. Makanya yang orang yang logikanya benar, ya selalu bergantung kepada yang 90% kan, bukan yang 10%. Ngerti nggak? Semua yang kita kerjakan itu kan dari ilmu, dari otak-atik dokter segala macam sehingga keluar farmasi, keluar obat itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat tuh banyak sekali itu tidak menyelesaikan masalah yang besar gitu, yang hanya Allah yang bisa ini. Makanya kita nggak bisa menggantungkan ke sebab. Jadi sebenarnya ada dua. Kenapa Allah menyuruh kita sebab? Karena supaya kita beramal. We do action sehingga nanti mati ada bawah itu. Yang kedua, Allah juga mengingatkan jangan tergantung sebab itu karena sebenarnya 90% tuh nggak bisa kita kontrol. Ngerti nggak? Jadi yang orang yang sehat kayak orang yang kita kayak orang Islam itu dia tetap menjalannya 10 supaya beramal, tapi dia pasrah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mamati segala itu karena dia tahu, kita tahu bahwa hampir 100%, ya, katakan gampang 90% itu ada Allah yang kontrol. Dan itu mutlak. Bayangkan Allah itu ngontrol bakteri yang atau virus yang di dalam kita itu dikontrol Allah juga loh. Ngerti nggak? Rezeki si virus, rezeki si bakteri itu juga di, di dalam kontrol Allah. Jadi bukan hanya manusianya. Sekompleks itu yang kita nggak bisa melihat. Kalau kita udah tahu begitu, kita terus kemudian tergantung pada sebabnya aja, kan bodoh kita. Ya, itu secara logika kan kita harus ke yang lebih banyak ngontrol yaitu Allah. Jadi ini bukan klise. Ini kalau kita pahami benar itu inna sholati wa nusuki itu luar biasa hidup kita bisa enak gitu. Walaupun jadi kita kalau berusaha itu bukan karena bisa sembuh tapi karena itu generate amal soleh yang kita butuhkan nanti dia begitu. Coba ada yang ngel, ada yang mau ini numpangin. Yuha, Oke, tak lanjut ke sini ya. ya. Ya, ini ada kaitannya juga ini. Imam Al-Maulud menjelaskan bahwa penyakit ini muncul ketika apa nih? Hati Yarkanul bersandar. qalbu ila ghairillah.
hati bersandar kepada selain Allah. Itu tadi yang sedikit itu tadi. Hmm. Beliau mengingatkan bahwa makhluk hanyalah sebab. Sedangkan yang menciptakan, mengatur, dan beri hasil itu semua eh, apa hasil dari semua sebab hanyalah Allah. Karena itu seorang mukmin boleh mencari sebab, tetapi tidak boleh menggantungkan hatinya kepada sebab tersebut. Itu tadi percaya pada obat itu. Ya, padahal Tapi kan nggak ada hatinya, tidak ada hati. Hati walaupun sekecil apapun tetap harus berstandar kepada Allah bahwa saya minum ini itu kalau tanpa izin Allah itu nggak bisa juga gitu loh. ya, Nggak bisa tapi juga gitu. dengan pengertian bahwa 90% dikontrol Allah, ya secara logika kan kita nggak bisa ke obat itu kan, ngerti ya? Iya dah. Iya, Nah, iya. gitu, Jadi perantara aja gitu. betul. Tapi masih perlu itu dikerjakan karena untuk amal soleh. Gitu. Artinya kalau 90% wis aku nggak minum obat ini ya kayak tadi yang breast kanker itu tadi kan Mhm. akhirnya aku nggak saya udah percaya banget 90% sama Gusti Allah nanti ya pasti akan menyembuhkan ke saya tapi gitu itu kan nggak boleh juga tetap harus ada usaha Dan nggak Pak bisa karena nggak seratus ya persen kan? Kan nggak, iya jadi nggak sembuh kan? Gitu. oke. Walaupun 90% tapi nggak sembuh nggak ini. Ya akhirnya aja. Gitu. Ini di gampangnya ya, secara gampang. Tapi secara keseluruhan, kalau saya tuh menempatkan hati kayak gitu. Jadi nggak sampai, wah ini karena usahaku, karena ini, karena itu. Karena saya tahu dari, saya ngasih tahu saya sendiri bahwa kemungkinan yang lain yang nggak dilihat manusia itu banyak sekali. Ngerti nggak? Ya, gitu. Oke, monggo. Terus penjelasan Imam Al-Maulud. Imam Al-Maulud menerangkan bahwa seluruh sebab berada di bawah kekuasaan Allah. Pekerjaan tidak memberi rezeki dengan sendirinya. Dokter tidak menyembuhkan dengan sendirinya. Dan harta tidak menjamin keamanan. Semua hanya menjadi sebab yang berfungsi apabila Allah menghendaki. Nah, ini tadi kan atas Hmm. izin, atas izin gitu loh. Mhm. Semakin hati bergantung kepada makhluk, semakin mudah ia merasa takut dan kecewa. Sebaliknya, semakin hati bergantung pada Allah, semakin kuat rasa tawakal dan ketenangan yang diberikannya. Saya kasih contoh ya. Kalau saya menggerakkan tangan ini ya, gini, itu ada ratusan ribu action dari otak sampai ke sini sampai gerakan ini. Ratusan ribu yang kalau dilihat apa setiap sel itu. Siapa yang kontrol itu? Allah kan? Iya dah. Terus jantung itu ya. Kalau guru saya bilang, jantung itu kan ngembang kempis ya. Setiap dia ngembang, dia minta izin Allah. Terusin nggak ini? Mau ngempis nggak? Gitu. Allah ngizinin. Waktu ini apa nutup gini, kan jantung itu nggak dikontrol otak loh, tahu nggak? Jantung itu dia mikir sendiri, ngerti? Jantung itu dia punya otak sendiri dan otak itu dia yang minta izin pada Allah. Ya toh gini terus kan. Kalau jantung itu dibilang berhenti, Allah gitu berhenti nggak usah balik, ya udah mati kita. Dan itu setiap sel itu dikontrol Allah. Bayangkan. Jadi obat itu kecil sebenarnya bukan 10%, nggak usah bilang 10% terlalu gede itu. Obat yang dikasih manusia itu sangat kecil ininya. Tapi karena ridha Allah, karena kasih sayang Allah itu manusia diberi ilmu sehingga itu pas yang kecil itu pentingnya jadi nutupin ke apa chain yang putus itu. Jadi sikap kita adalah selalu semua itu apa karena Allah, tapi sebab harus dikerjakan. Oke, monggo. Penjelasan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat tawakal adalah menggunakan sebab sambil meyakini bahwa hanya Allah yang menentukan hasilnya.
Beliau membagi manusia menjadi tiga keadaan. Satu, mengira sebab memiliki kekuatan sendiri. Ini adalah kesalahan dalam tauhid. Kemudian yang kedua, menggunakan sebab tetapi hati masih bergantung kepadanya. Ini merupakan kelemahan tawakal. Kepadanya itu ke mana ini? Ke obatnya atau kepada ke... kepada sebabnya itu. Oh, jadi tidak ada anu ya yang anu ke pencipta ya. Terus Hmm. yang ketiga, menggunakan sebab dengan sungguh-sungguh, namun hati hanya bergantung kepada Allah. Ini yang benar ini. Hmm. Inilah derajat orang-orang yang bertawakal. Dengan demikian, tawakal bukan meninggalkan usaha, tetapi apa itu? Memumikan, Memurnikan sana. memurnikan sandaran hati kepada Allah. Tapi makanya secara sains ini sebenarnya gampang di ngerti karena leb- katakanlah 90% gampangnya ya. Itu kita nggak bisa kontrol. Ngerti ya? 90% atau lebih bahkan. Apa yang terjadi di dunia itu kita nggak bisa kontrol. Walaupun ilmu kita udah kayak gini. Begitu. Oke. Tony ada yang mau usul? Nggak? Ya, Apa itu? kalau ditanya ya saya cuma, nah, kenapa yang dipermasalahkan itu sebabnya? Kenapa sebabnya itu merupakan tindakan manusia? Apa Kan maksudnya? kenapa ini kan ini semakin hati ini gini ya, mana tadi nanya Oke. bahwa makhluk hanyalah sebab. Kenapa makhluk sebagai sebab? Hmm? Akibatnya apa? Oh, oke. Kan sebab Mungkin ada akibat. Tony kan telat ya. Jadi begini, Ton. Yang dipermasalahkan itu kayak tadi Ina bilang, oh kamu harus minum apa obat ini biar kolesterol nggak naik, biar sehat kayak gitu misalkan gitu, atau minum obat ini. Sebab. Kemudian ya toh itu sebabnya, maksudnya tuh usahanya, gitu kan Ton. Terus Usahanya. ya usahanya jadi kayak minum obat gitu kan. Orang orang salah kalau orang nggak mau minum obat terus mau sembuh gitu kan. Tapi juga salah kalau minum obat dia yakin bahwa obat itu yang menyembuhkan. Nah, di sini kita membahas bahwa yang menyembuhkan itu akhirnya Allah, tapi kita harus minum obat gitu. Gitu kan? Itu sebabnya yang minum obat, kayak saya cerita tadi istri teman saya meninggal karena breast cancer, dia nggak mau ke dokter karena dia pasrah kepada Allah 100%. Akhirnya meninggal gitu. Gimana, Ton? Ya, kan sebab akibat. Kalau kita bilang sebab akibat, yang tentu kan sebabnya dahuluan, akibatnya belakangan. Hmm. Nah, kalau pendapat saya, ya misalnya orang sakit, sebabnya Allah menentukan dia sakit. Hmm. Akibatnya ya kita sakit, lalu kita berusaha gitu. Hmm. Jadi sebagai sumbernya adalah Allah semua itu. Hmm. Kalau menurut saya gitu ya. Tapi kita ngomong kesembuhannya loh, bukan kesakitannya loh. Kesembuhan. Iya, jadi untuk Karena kesembuhan kan butuh obat gitu ya. Nah, itu yang kita ini ngomong. ya maksudnya karena saya cuma ada berpikir mengenai kaitan antara sebab dan akibat. Hmm. Lalu sebabnya apa, akibatnya apa? Lalu kita usaha itu sebagai apa itu? Untuk anu. Jadi pengertiannya Mas Tony itu sebab pun itu sebetulnya juga karena Allah gitu loh. Anu Ya betul itu dipanggil. Jadi gitu, sumbernya gitu itu. loh. Kita kembali ke ini juga apa namanya bahwa penyakit itu karena kan diciptakan oleh Allah juga. Tetapi Allah memberikan jalan solusinya juga kalau manusia berusaha kan begitu. Tetapi final akhir decision akhirnya itu tetap Allah yang menentukan begitu. Hmm. Jadi kembali saya
komentar yang tadi Bang Jul bilang hanya 10%, hanya 14%, nggak bisa begitu juga. Kalau Allah menghendaki supaya apa namanya itu dengan artinya memberikan petunjuk bahwa Anda harus minum obat itu, begitu loh. Bukan karena ulah manusia ya. Artinya memang dituntun sama Allah supaya si Fulan ini akhirnya bisa sembuh dengan obat itu. Nah, begitu loh. Jadi bukan tidak bisa juga kita berpikiran bahwa kalau ada racian obat yang disarankan bahwa itu adalah 10%, 9%, sekian persen itu adalah karena yang membuat kan manusia, tidak juga. Itu dituntun sama Sang Pencipta juga, begitu loh, supaya Anda minum ini dan itu adalah bagian solusi, tetapi semuanya itu atas izin saya. Kalau Anda apa namanya itu mengikhtiarkan kesembuhan itu dengan menyandarkan bahwa Allah yang nanti akan berikan decision akhir. Itu Mas, kalau menurut saya. Jadi gini, kalau pengertian Islam itu kan semua itu dari Allah ya. Sampai kalau AI, internet itu juga karena namanya ilham dari Allah dikasihin ke beberapa orang. Contohnya begini, di zaman dulu 1000 tahun yang lalu itu kan banyak sekali dokter kayak Ibnu Ibnu Sina segala macam ya, yang jago-jago dokter itu kan. Ya toh? Tapi kalau di compare dengan modern obat modern itu dia mungkin nggak terlalu efektif gitu. Ini nggak? Ngerti nggak? Jadi tapi dia bisa menyampaikan ke situ Ibnu Sina itu ya karena diberi Allah ilmu. Pernah ini profesor dari Cina ya, dia cerita sama guru saya ditangkap gitu. Dia bilang dia itu bisa bicara dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau di Cina itu kan banyak mereka pakai ramuan-ramuan itu kan. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu ngasih tahu dia, aku untuk penyakit ini. Bayangkan. Jadi ada orang yang diberi Allah ilmu. Makanya di Cina itu ada yang jago-jago yang namanya Shinsei ya. Dia itu bisa bicara dengan, artinya dia bisa paham. Oh ini kalau sakit ini ramuannya ini. Ini dia bilang dia dikasih tahu dari tumbuhan itu. Siapa yang ngasih tahu itu? Allah kan. Jadi memang semua ilmu kita sampai kita bisa bikin mobil, pesawat, ini semua dari Allah yang diberikan pada manusia begitu. Tapi intinya makanya kita tidak bisa 100% untuk percaya dari ilmu itu, dari sebab itu. Karena semua pun yang Tony bilang dari adanya sebab itu pun juga dari Allah. Memang benar. Memang sebenarnya kalau di Quran itu sebenarnya 100%. Tapi untuk membayangkan, untuk menggampangkan ini kan saya bikin 10% itu supaya supaya kelihatan gitu loh. Bahwa kalau kita tergantung yang 10%, walaupun mungkin cuma 0,01% ya kan nggak enak angkanya ya. Katakan 10%, itu kan ridiculous kalau kita sebagai orang yang logika menggantungkan yang lebih kecil daripada yang besar. Gitu loh intinya gitu. Coba Tony, ada lagi? Ya, terima kasih ya. Jadi gini saya cuma berpedoman kepada filosofi sebab akibat. Mhm. Jadi kalau menurut saya orang itu sakit ya karena sebabnya Allah menentukan dia sebab sakit. Maka karena dia sakit, dia berusaha untuk memperbaiki. Hasil dari usahanya itu adalah akibat. Nah, jadi bukan kebalik gitu ya. Jadi akibat usaha dia, walaupun akibat itu juga ditentukan oleh Allah. Karena kalau manusia sebagai sebab, nah lalu akibatnya apa itu? Sebagai objek hasilnya gitu. Kalau menurut saya, sebabnya Allah menetapkan orang itu miskin untuk sebagai apakah sebagai cobaan atau apakah sebagai ujian terserahlah itu adalah wewenang Allah. Karena dia miskin maka dia berusaha. Usahanya ada yang dimudahkan oleh Allah, ada juga yang sulit atau juga yang tidak dikabulkan. Nah, kejadian selanjutnya akibatnya dia tetap miskin itu
itu ada hasilnya, apa akibatnya, atau dia jadi kaya itu akibatnya. Kalau saya berpikiran begitu. Jadi sebagai titik awalnya itu adalah dari Allah gitu. Boleh, Nah, jadi berbeda dengan yang siapa tuh, Imam Maulud bilang manusia sebagai sebab gitu. boleh, Nah, itu boleh, aja boleh mungkin ini, komentar saya. Ayo, boleh, monggo. Ayo. boleh nyambung mungkin sedikit, Ya. barangkali bisa ini eh, apa kelihatannya tidak akan nyambung antara yang ditulis sama yang di ini kan Tony kayaknya. Jadi kalau Ton ini kayaknya Ya, fasenya beda sedikit Ton. Jadi ada kalau phase ini shifting ya. pas shifting, jadi ada digeser pasanya digeser dikit ke depan. Jadi yang kalau sebab di sini itu ada sebab tadi sebab sembuhnya itu sebab apa atau tidak sembuhnya itu sebab apa gitu. Itulah. Jadi bukan sebab sakitnya. Sakit bukan. Jadi dia setelah jadi shifting ke depan setelah pelaksanaan tadi memakan obat itu loh. Memakan Itu obat atau usaha apalah gitu. Kalau Tony kan sebab sakitnya gitu loh. ya, Jadi ada ya, geser dikit tahun, jadi nggak akan nyambung nanti. Shifting Boleh ya. nggak? Boleh. Shifting. Ya, jadi pengertian aja, ya, jadi pengertian beda wording, nggak wording maksudnya apa yang bahasa aja, tertulis pengertian bahasa, bukan bahasa apa aja bukan sebetulnya. Tapi apa yang maksudnya mungkin benar. apa yang tertulis di dalam teks ini itu adalah fasenya setelah Action, action, action actionnya, plan, action actionnya. plan, Hmm. action Ya plan. betul, bukan di depan Ton. Mungkin itu aja. Jadi Jadi action nggak akan plan-nya itu nggak Mas nggak Tony. nyambung kata-katanya. Kalau Tony kan Ya, Ya, letterlek kepada apa yang diterteks. memang itu ya, ya Hmm. saya bisa menangkap itu Hmm. karena saya tadi kan melihat Hmm. bait Imam Al-Maulud, hati Iya. bersandar kepada selain Allah. Lalu di bawahnya ditulis, beliau mengingatkan bahwa makhluk hanyalah sebab. Nah, kalau hanyalah hmm, sebab berarti kan ya, berarti sing nulis iki. awal gitu kan, Sing awal nulis. kejadian. Itu sing nulis berarti. Itu pemahaman saya gitu ya. Ya, Hubungan dari Mas Tony benar klausul juga, sebab Mas Tony akibat benar gitu. juga. Iya, 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 iya. Anu aja, yang nulis saja yang salah itu. Kalau nulis kan itu Pasane. Maulud sama Mbah Yanto. Tapi ini kan diteruskan nih. Semua sebab hanyalah Allah. Iya. Iya, Jadi iya. kalau itu salah satu Termasuk dari sakit, sebab. termasuk sakit itu karena Allah betul ya. Ya. Saya boleh ngasih sedikit Ya, pandangan. ya. Kita melihat anatomi manusia, ya. Jantung, katakan jantung. Allah menciptakan jantung itu awal bersih segala macam tanpa ada penyumbatan. Tapi kan ada faktor syahwat di manusia itu, syahwat. Syahwat itu dialah perbuatan dia, keinginan dia, ya, yang karpe dewe. Pada saat dia karpe dewe, sehingga jantungnya tersumbat, ya kan? Nah, kenapa jantung tersumbat? Ini yang kehendak Allah, karena kamu makan nggak karuan segala macam. Ciptaanku kamu ganggu sehingga kamu sakit. Artinya apa? Allah itu menciptakan sesuatu itu sehat semua. Jantung, paru-paru, ginjal, kidney, ginjal, empedu segala macam. Tapi lama kelamaan dia itu terkontaminasi dengan beberapa penyakit karena syahwat manusia. Contohnya di Bhutan, di mana di daerah Tibet, itu manusia bisa sampai 120 tahun lebih ya, itu masih sehat karena apa? Syahwat makan dia itu teratur. Manusia yang ada di kota, syahwat makan dia itu nggak teratur. Kenapa? Nabi Muhammad bilang, berhentilah kamu makan sebelum kamu kenyang. Berhentilah makan sebelum kamu kenyang dan makanlah kamu saat lapar. Itu sebenarnya kan satu filosofi yang sangat dalam itu. Jangan sembarangan. Misalnya syahwat makan yang tidak sehat. Nah, kenapa tidak sehat? Karena nanti ciptaan Allah ini jantungnya bisa terganggu. Artinya apa? Ada korelasi antara Allah ini Allah memberikan sebab akibat seluruhnya.
Tetapi syahwat itu adalah perbuatan manusia itu sendiri yang sudah ada ditentukan oleh Allah. Syahwat yang jelek ada obatnya. Obat itu diciptakan oleh manusia-manusia yang otaknya juga dituntun oleh yang kuasa. Saya kira begitu ya. Nah, ini shifting face lagi ya. Yang, yang kita omongkan di sini udah sakit, kemudian Ya, ya, berusaha minum betul. obat kayak Ina bilang tadi. Hmm. Ya, minum obatnya ini ya, ini obat ini. Wah, ini saya sembuh karena obat ini. Nah, itu yang dipermasalahkan kan. Kalau Ya, Ina ya mau. boleh saya ini, Mas Yul, Ya. apa namanya? Eh, Mungkin kita apa namanya? Lihat tujuan dari apa yang kita apa namanya? Apa yang kita bahas sekarang ini, tujuan utamanya itu adalah sebetulnya supaya kita sadar ya. Hmm. Selama ini itu kita, misalnya selama ini itu kita secara tidak sengaja ya, misalnya kita terlalu percaya kepada obat gitu, percaya kepada hal-hal yang memang ini, tapi 100% karena kita apa ya, tidak sadar gitu loh, bahwa Hmm. ketidaksadaran ini yang sebetulnya apa namanya harus kita sadarkan saat ini. Hmm. Yang paling penting tuh itu bahwa oke lah, misalnya obat itu menyembuhkan gitu, atau obat itu tidak menyembuhkan atau ini, tetapi sadar bahwa apa namanya itu hanya satu faktor saja gitu. Hmm. Jadi ada faktor lain juga yang ini. Jadi kira kadang-kadang kan kita hanya apa namanya itu mungkin tujuan dari apa yang kita bahas ini seperti itu. Jadi selama ini saya ngaku saja ya, eh, kadang-kadang kita lupa gitu bahwa Hmm. kita itu selama ini ya menganggap apa ya, menganggap eh, dikit atau tidak, malah tidak merasakan bahwa ya, bersyukur gitu, Allah ya Allah saya disembuhkan gitu loh dengan cara begini gitu bisa. Kadang-kadang kita tidak sadar seperti itu. Yang penting itu yang penting sebetulnya. Mungkin kita Eh, teruskan, mungkin nanti ada penjelasan di Quran dan hadis. Coba terusin, ya Kang ya betul betul. Yoha. Oke, baik. Ya. Ya, dalil Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Artinya ya langsung ya. Iya. Hmm. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah telah menetapkan ukuran bagi segala sesuatu. Hmm. Ayat Tadi. ini ayat ini menegaskan bahwa kecukupan sejati berasal dari Allah, bukan dari sebab-sebab dunia. Hmm. Oke, Ya. terusin. Yang kedua, surat Ali Imran 160. Artinya, jika Allah menolong kamu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, siapa lagi yang dapat menolongmu setelah itu? Maka hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Jelas ya. Sekarang yang ini. Oke, iya kan aku dua iya kan nasta'in. Artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat Ya, ini mengajarkan bahwa pertolongan yang hakiki hanya dimohonkan kepada Allah. ya. Oke, sekarang hadis. Hadis Rasulullah SAW, seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki pada kalian. Sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Pagi hari ia keluar dalam keadaan lapar dan sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Hmm. Ahmad dan Tirmidzi, burung tetap keluar mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tawakal selalu disertai dengan usaha. Ya, ini logika burung aja Yes. udah kayak gitu. Kita harus lebih dari canggih dari itu kan.
Jadi burung nggak bilang, ah nggak usah minum obat. Enggak kan? Ya, burung tetap keluar. Oke. Ore. Muhasabah, renungan beberapa pertanyaan berikut. Apakah hati saya lebih tenang karena Allah atau karena tabungan dari pekerjaan? Dua, ketika menghadapi masalah, kepada siapa saya pertama kali bergantung? Apakah saya melihat sebab sebagai alat yang Allah sediakan atau sebagai penentu hasil? Semoga Allah menjadi kita termasuk Ya, hamba-hamba yang berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hanya menggantungkan hati kepadanya. ya. Coba tiga ini kalau kita address ya. Apakah hati saya tenang karena itu? Karena kayak misalkan, wah, kalau saya nggak dapat kerjaan itu atau nggak dapat bisnis itu kacau nih hidup saya kayak gitu. Itu bener nggak? Nggak bener kan? Ya, benar. Ya. Hanya sama Saukat itu. Saya pernah waktu waktu baru-baru lulus itu kan kan saya mau masuk Pertamina ya. Kebetulan om saya itu salah satu direktur. Wah, udah dijamin masuk gitu kan. Udah dites. Ternyata pada akhirnya saya nggak diterima karena mata saya ada masalah gitu. Saya sedihnya bukan main tuh. Gitu ya. Tetapi setelah itu malah saya diberi yang lebih bagus dari itu. Itu waktu itu saya salah itu. Sedih sampai waktu nerima telepon itu nggak anu, sampai saya lemes deh, Bro. Itu tauhid saya nggak benar waktu itu. Ngerti nggak? Ternyata Allah, rencana Allah lain. Kalau saya tetap masih masuk di Pertamina, saya mau menjadi koruptor besar yang udah masuk penjara kali. Ya, dah. Ternyata itu diganti dengan selam bersih yang lebih bagus, yang lebih bersih. Jadi kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau kita gagal, itu ada hikmahnya. Dan gitu dilihat bahwa Allah tuh ngontrol semua. Saya udah yakin itu, bayangkan. Direktur yang namanya Dr. Pulunggono ya, dia yang nulis buku banyak untuk apa? Pertamina. Udah dijamin, udah masuk. Tapi ternyata gagal karena mata saya. Ya itu kan, ya ta. Tapi di situ Ya, karena tidak diizinkan berarti ya. saya, jadi saya nggak kira kalau saya sedih sampai deprok saya. Nah itu tauhid saya waktu itu, saya masih muda ya, belum tahu ilmu Islam yang benar. Itu sampai saya down sampai beberapa bulan tuh. Gitu. Ya, Hmm. jadi karena saya waktu itu ridha bi ghairillah, ridha kepada apa om saya, ridha enggak, sehingga diambil Allah enggak jadi gitu. Ya gitu. Kayak ceritanya Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail itu kenapa? Ya karena itu, karena dia itu ke anaknya itu, ke Ismail itu attachmentnya kuat sekali. Makanya Allah nggak suka itu, sembelih dia gitu loh. Jadi kita tuh dilatih untuk yang Saukat bilang tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa Iya. mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya tuh lillahi rabbil alamin. Itu yang susah kan. Gitu. Kayak Saukat punya tabungan banyak, wah mau cari istri lagi itu jangan. Yang kedua sekarang, ketika Jangan. Wong wis dadi yo jangan iki. Menggo, Menggo Kok sedih kok lah. jangan. Oh. Menggo sedih lah. Dikasih kuota lebih banyak dari itu nggak Itu digunakan. Jangan-jangan kan Menggo sedih lah. itu sudah kehendaknya ya, Kak ya. Itu Iya, iya. Mas Yul, boleh tanya tadi. Itu waktu tidak diterima di Pertamina itu sebelum ke Slambersi apa setelah Slambersi? Sebelum. Sebelum. Sebelum ya, Iya. sebelum. Jadi, Hmm. wah Ya saya itu, udah senang. tapi kan apa namanya ada ngedeprok itu artinya kan juga apa ya, Down. menjadi iya iya daun-daun. Tapi kan artinya itu ada
ada apa ya? Jadi ada ketidaknyamanan kan? Oh, sangat. Nah, Jadi Sangat benar-benar ya. stres saya, down, stres benar-benar. Saya ingat kok waktu dengar kan dari saudara saya di Jakarta. Saya waktu di Semarang, di Jakarta, telepon hmm, mereka karena saya pakai alamat om saya yang di apa? Yang di Kompleks Abri, Kompleks Sauri loh. hmm, hmm, hmm. Jadi saya udah pakai alamat jenderal ya om saya itu udah pakai direktur itu udah pasti dah udah yakin bener saya waktu itu. Iya. Bahkan udah ngobrol sama direktur-direktur di sana dan saya dari Sampai ODP. lali bahwa itu Iya, tadi atas seizin Allah. ya Gitu loh. iya Ya, makanya. kalau enggak ya wes 100% ya deprok itu tadi. Yang saya cerita itu saya sampai benar-benar gemeter, saya gemeter sampai nah itu kalau saya bahas sekarang kan udah tua ya. Itu Hmm. tauhid saya jelek sekali waktu itu. Tapi Iya. ya karena masih muda ya belajar. Karena belajar dari situ baru itu yang bikin saya kuat selanjutnya gitu. Tapi memang seharusnya saya biasa aja gitu. Dengar ya, oh nggak apa ini kan nggak dikehendaki Allah tuh. Karena gantinya malah lebih bagus ke Seram Bersih, ke Ernst and Young, ya toh, yang Hmm, jauh hmm, lebih luar hmm, biasa hmm. gitu. Oh ya, saya eh, melanjutkan yang tadi, bukan, kembali ke yang tadi, Mas Yul, yang yang breast 10 cancer a.m. itu, yang breast cancer itu, yang apa yang tadi Ya, meninggal itu ya, itu bukankah dia itu bertawakal kepada Allah? Artinya Yang apa? berserah diri kepada Allah, dia tapi Rano berserah diri. nggak ada yang usahanya itu Mas. Enggak, tapi kan tawa definisi tawakal kepada Allah apa? Yang tadi ada disebutkan itu kan, yang di Kan atas tadi. Tetap eh, harus ada eh, usaha Ada usaha. dan itu disampaikan di Quran juga Iya. atau di sabda Nabi bahwa tetap manusia itu berusaha enggak tahu, Ya. istilah tawakal, tawakal itu berserah diri kepada Allah Hmm. dengan apa namanya apa berserah diri kepada Allah dan menerima apa yang diberikan Allah. Hmm. Itu apakah ada definisinya mungkin kurang lengkap apa gimana ya? Jadi gini, Enggak, sebenarnya lengkap pun. ya, Cuman pengertiannya yang kurang lengkap. tawakal kalau kalau saya lihat itu eh, jadi Allah tuh mendesain dunia ini sudah ada formulasinya. Tahu nggak? Tahu nggak kalau oksigen itu harus 21% di dunia ini kan. Kalau lebih dari itu semua semua hutan kebakar. Jadi semua udah dikodarkan Allah. Hidup kita, rezeki kita itu semua dikodarkan Allah udah. Makanya ada percaya kodar. Ya, ya dah. Tetapi makanya tawakal itu adalah tetap karena Allah itu nggak ngasih gratis. Allah memberi formulasinya. Kalau kamu begini, kamu jadi begitu. Kalau begini, kamu jadi begitu. Gitu loh. Kalau kamu ngempakkan sayap, kamu bisa terbang kayak gitu. Jadi tetap kita menjalankan tawakal Allah itu bukan bukan diem terus tawakal doa aja, enggak itu bukan tawakal, itu ngawur gitu ya. Tawakal itu tetap apa ini yang bisa saya kerjakan gitu. Kayak kayak burung itu yang bisa saya kerjakan adalah ngepak ini ya, ngepak sayap gitu aja. Tapi dia nggak ngira dengan ngapkan ini dia bisa terbang. Karena bikin yang terbang oh ya masih yumsikuhuna ilallah itu Allah. Jadi gitu, tawakal itu tetap kayak burung itu, tetap berusaha keluar. Tadi kan ada keluar mencari makan, balik. Ya toh. Kalau burung itu malas-malasan, ya nggak ini. Ya toh. Tawakal tuh seperti itu. Tapi bukan terus karena dia berusaha itu dia berhasil gitu. Ya pakat. Ya, saya kira ya bingung juga sih, banyak pendapat. Iya. Jadi Ya, apa namanya tawakal tu Allah itu artinya kalau misalnya sudah berusaha keras misalnya, terus menyerahkan enggak bukan, semuanya. iya iya seperti misalnya tadi Jadi kan, sudah berusaha misalnya minum udah obat ya minum obat, misalnya dan Yul sebagainya. misalnya udah mengikuti Mm, tes, mm, udah mendekati pamannya yang ini mm, terus segala macam dengan apa punya
punya jenderal segala macam kan itu kan sama-sama upaya kan usaha. Ya, ya. Ternyata dia tidak berhasil gitu loh. Mungkin Ya seperti wis, itu tawakal. ujung tawakal tuh ujung kayaknya dan bukan di awal kayaknya ya. Itu. Tawakalnya Artinya waktu, waktu hasil, berserah diri. Aku sudah usaha loh ini. ya, Nah, begitu loh. Ya, Saya sudah ya, usaha, ya, ya, ya. semuanya udah saya serahkan ke Iya, iya, yang di iya. Jadi atas begitu loh. iya tawakalnya berarti di akhir ya. Di akhir maksudnya udah optimum Mm. lah, udah maksimum lah, nggak mungkin. Ya, Bukan di ya, awal gitu loh. Kalau yang tadi kan misalnya orang apa namanya breast cancer, terus dia misalnya ya udahlah saya bertawakal kepada Allah aja, saya berserah diri kepada Allah gitu. Allah udah menentukan begini. Saya misalnya ya udah saya percayakan kepada Allah, Allah suruh mati ya mati, suruh hidup hidup gitu loh. Itu kan berat. artinya di awal kan, Hmm. bukan di akhir iya, gitu loh. Hmm. Artinya sebelum Ya, usaha itu loh. ya. Mungkin usaha dulu gitu loh. iya. Ada Kalau nggak di? ya Mm-mm. tawakal tuh ada unsur usaha dulu kan, sebab itu tadi harus dijalanin. Tapi yang saya ceritakan tadi Hmm. itu saya sangat tergantung dengan sebab itu yang saya jalanin. Wah, ya om saya direktur yang Hmm. dibutuhkan, yang Hmm. ini Hmm. Hmm. mas Hmm. saya di om saya yang Iya, iya, jenderal iya, segala iya. macam. Ya itu kan, jadi saya down karena itu. Percaya sama Om itu tadi. Ya sama om itu. Percaya sama obat. Iya, ya kayak percaya sama obat. Jadi waktu saya nggak gagal tuh down benar-benar sampai beberapa bulan saya nggak bisa apa-apa. Iya, Tapi iya, itu pelajaran besar sekali yang saya lihat iya, bahwa iya, iya. pada akhirnya apa dari hidup saya setelah itu saya nggak mau kayak gitu tergantung lagi sama om-om sama yang awal udah. Tapi tetap berusaha. Akhirnya saya dapat kerja di onsen yang susah masuk itu kan di Kanada ini juga saya di onsen yang karena itu. Saya waktu itu apply gini gini gini, bikin presentasi, tapi saya bilang kalau ini masuk berarti Allah yang gitu, lebih tenang gitu. Maaf, coba Gitu. bisa bisa ke Al-Quran lagi ke atas tadi saya ingin tahu. Eh, Di sana dia hampir tiga-tiganya masalah bertawakal kepada Allah. Ya, barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Nah, maksudnya itu tapi itu kan disebut tidak disebut usaha dulu ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan enggak, urusannya. bertawakal di sini itu ada konotasi berusaha dulu. Berusaha Oke, sesuai dengan yang diformulasikan Allah. oke, Jadi oke. Kemudian, satu paket, Mas. oke Ya. naik ke atas, naik ya. Hmm. Yang nomor dua. Jadi bertawakal itu bukan diam berdoa aja. Jadi nggak disebutkan berdoa loh, yang bertawakal ya. Barang saya yang berdoa bukan begitu Oke, yang bertawakal. maka hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Oke. Hmm, Nomor tiga apa surat Al-Fatihah. Oh iya kan Abu dua iya ya. kan nasta'in. Jadi bertawakal itu Hmm. hmm, Iya, 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 iya. Tapi ya memang di sini tidak ada penjelasan awal atau akhir atau gimana ya. ya. Maksudnya Enggak. secara itu tidak ada. Ya, menyembah di sini itu action, bukan menyembah hanya Hmm. Iya, berdoa iya, kan. iya. Menyembah itu artinya mengikuti segala perintah dan larangannya, ya toh, Hmm. gitu. Jadi intinya intinya untuk supaya gampang bahwa kita berusaha yang diridhoi Allah, yang berusaha bukan yang haram ya. Misalkan zakat pengen kaya terus kemudian apa menyelundup kayak sih nyelundup nyelundup terus apa apa namanya Hmm, hmm, ngasih hmm. orang bandara apa apa gitu yang diceritain si Iskandar itu nggak benar ya kan itu nggak benar tuh jadi usahanya juga harus benar dia maksudnya bertawakal itu harus usaha dengan yang diridhoi Allah juga jangan terus nyelundup menjadi kaya gitu enggak itu enggak diridhoi Allah akhirnya kan dari cerita Iskandar itu kan enggak diridhoi kan jadi apa duit yang dia terima akhirnya menyengsarakan dia juga gitu. Yang enak itu kan yang barokah gitu. Kayak saukat tuh barokah tuh ya ta. Hmm. Ya. Kalau di kasus Iskandar ya, dia itu kan dengan pembagian waris nggak setuju kemarin tuh. Jadi harta dia ya nggak akan saya wariskan, saya ya sedekahkan ya istilahnya.
Kan dalam Islam udah berbeda jauh dengan keyakinan si Iskandar gitu. Kemudian kalau kita mau memberikan penjelasan menurut agama Islam, saya kok pesimis ya dengan posisinya Iskandar gitu. Karena apa yang Ya, dia lakukan tuh udah jauh sekali dari keyakinan dan prinsip kita Islam. ya makanya kan Kat, yang namanya dakwah itu kewajiban, tapi mengislamkan itu bukan hak kita. Makanya saya tetap ngerjain itu. Habis itu lepas, udah kita udah lepas dari eh, apa perintah Allah kan untuk dakwah. Kalau untuk mengubah hati manusia itu kita nggak ada ini. Saya tahu itu nggak akan ada efeknya, tapi bagi saya nanti laporan di akhirat tuh kalau si Iskandar nanya ke saya, kok saya nggak dikasih tahu soal Islam. Saya bilang itu lihat WA yang udah saya kirim gitu. Hmm. Akhirnya gitu kita kita akhirnya begitu. Tahu lah ataghabun tahu. Ataghabun itu artinya transaksi. Artinya nanti di akhirat itu banyak sekali teman kita, saudara kita itu nuntut ke kita. Kenapa kok nggak dikasih tahu? Dan nanti kalau sialnya kalau kita memang yang salah, nanti amal kita dikasih ke dia. Dosa dia dikasih ke kita kalau kita nggak fair. Gitu, makanya hati-hati. Kalau saya selalu ngasih tahu, gitu, supaya lepas nanti di akhirat, gitu. Ya, begitulah. Memang ini hal ini agak susah ya. Kayak kayak Ina bilang tuh kayak benang tipis sih, susah di. Anu. Ada lagi yang mau usul, mau ngomong, mau ngengkel, Tony? Ada atau Yoyon? Mustari kok diam Mas Tari. Mustari, Mustari nggak ada. Bosen dia kali. Tadi Saya ada. cukup. Ya ini yang halo halo Oh ada, Mustari ada. bisa dengar ya? Ya. Oh ini Eh, ada Ana juga. Ana usul apa ini Ana? kalau Anda nggak ada saya mengusul. Ya monggo monggo. Ya, ya untuk Iskandar apa udah optimum? Apanya? Belum. Apanya? Kita tawakal kepada Allah. Apa udah optimum, udah maksimum itu Apanya? Usahanya upaya untuk kita? Iya, iya. ya ya kalau baru mulai kok nggak udah optimum ya gimana sih Kat? Baru satu langkah. Iya, jadi Tapi dia jadi nggak gini, respon. Waktu saya iya, kirim itu dia tetap aja ngirim tiap hari sehat ya. Jadi nggak dia iya, nggak iya. nggak nggak ada interest untuk diskusi itu. Gini dipancingnya begini. Jadi apa ya? Kita mencoba beradu apa namanya? Beradu. Dia punya apa namanya pegangan Pak Petrus, ya kan? Misalnya Pak Petrus, oke lah. Kita kita ini adu pegangannya, maksudnya kita kita ini tanya lebih lengkap lah ke dia, adu pegangannya dia, sampai di mana dia benar-benar ada benar-benar tertulis pegangannya gitu loh. Oke, gini Terus, aja. Yoyon Tak, atau Saukat coba yang coba next time. aku mau lah kalau itu nanti, cuman ya kapan. Tapi maksud saya kita tidak tidak berargumen kepada seperti tadi misalnya kesimpulan misalnya Sokat, wah nggak mungkin gitu lah. Itu saya pikir kita belum belum optimum kan. ya, ya, Jadi ya, setuju, mm, mm, setuju. mm. Belum Seperti optimum. kemarin itu, saya udah mancing. Mm, Yul sadar nggak saya mancing Yul waktu itu? Ya, ya, Saya ya. mm, bilang begini, Jember itu ya. saya tuh dulu stres, saya bilang gitu. Saya kontemplasi di Jember itu 2 tahun. Saya tidak menghubungi siapapun. Saya hanya ke masjid berdoa dan berteman dengan teman-teman. Akhirnya saya bebas dari stres. Kan saya bilang gitu. Kemudian saya balik lagi. Saya udah ngasih clue di sana bahwa saya stres dan saya beribadah. Di Jember itu saya hanya beribadah. Karena 5 menit dari rumah saya ke masjid, 5 menit saya pulang balik 5 waktu saya di masjid, dan saya setelah Isya
Saya diskusi sama teman-teman di situ ya. Ya, akhirnya saya terhibur dan saya balik lagi ke Jakarta. Lah itu testimoni saya ke Iskandar. Saya kira yang paling bagus adalah kita bertestimoni dulu. Ya, iya. Bertestimoni, ya Boleh. Iya. bertestimoni. Jadi misalnya Hmm. Yoyon menceritakan sesuatu yang ya akhirnya karena Allah you Hmm. bisa recover gitu ya. Kalau saya jelas saya kontemplasi 2 tahun memang sengaja karena saya melihat Nabi Musa berkontemplasi, Nabi Ibrahim berkontemplasi, Nabi Isa Nabi Muhammad juga di Gua Hiro segala macam. Nah, saya mencoba waktu saya tinggalkan semua yang di Jakarta, saya ke Jember 2 tahun loh. Itu bukan waktu. Akhirnya saya balik, mental saya seger gitu. Jadi kayak mental saya udah healthy gitu. Nah, testimoni ini saya kira jalan yang terbaik untuk diceritakan kepada Iskandar. Karena Iskandar punya kasus yang sama ini. Dia ini stres, kontemplasi, tapi dia menggantungkan ke Pak Petrus gitu loh. Nah, testimoni kita itu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dia sadar, saya mau coba. Pasti mau coba dulu dia. Kalau coba gimana caranya? Ini udah masuk ini. Nah, kita bisa ngajarin syahadat dulu, apa sholat, kemudian kita juga intens memberikan. Jangan sampai gagal dia nanti stresnya tambah stres gitu ya. Kan kita udah umur segini udah tahu lah bagaimana mengajak memberikan dakwah bukan pressure, tapi berupa testimoni. Saya kira itu ya. Ya, makanya saya bilang di sini kan, kalau suatu saat Anda ingin mengetahui mengapa Islam begitu, bla bla bla, ya toh? Hmm, Jadi nggak ada hmm, pressure nih. Makanya ya, kalau hmm, kamu mau mengembangkan apa, nanya Iya, gimana iya. metode dia gitu kan. Iya, iya. Oke, oke. Saya tertarik dengan Saukat ya. Kat, hmm, kalau saya sebagai Iskandar, anggaplah saya sekarang Iskandar ya. Saya akan hmm. bilang ke Iskandar, ke Saukat, Kat, wah kamu baru tahun kemarin. Aku udah di kebun, di mana di Bogor, sampai istriku tinggalkan, anakku tinggalkan. Loh, beda apa bedanya? Aku juga menyendiri, bersemedi di sana gitu loh. Terus piye? Hmm. Jawabanmu piye? Tapi testimoni saya kan saya tambahin. Saya beribadah setiap saat saya ke masjid. Karena rumah saya 5 menit dari masjid besar. Saya Ya, 5 waktu. Kan saya ceritain tuh. Jadi artinya ya. penyendirian saya itu ada maknanya. Ya, Kalau ah, saya anggaplah, nggak saya nggak skandal. hmm, Wah, hmm, saya lebih dari situ. Rambutku iya. pun tanpa aku potong. Kukuku pun tanpa aku potong. Sehebat mana kau ini? Gitu loh. Nah, Nah, iya. terus apa? Nah, Jawabanmu kan saya apa? bilang, pendekatan saya ke agama kan. Saya jelasin ke agama. Saya juga pendekatan kepada agama lebih dari itu. Apa Anda tidak Nah, tahu? di situ titik poinnya. Saya bisa Bukan, bicara. bukan loh, bukan Ini begitu. Gini loh. benar. Nah, loh, misalnya aku tanya, aku Iskandar ya. Kat, piye kowe? An- Ini tuntunanmu apa? Siapa suruh kowe ke Malang? Siapa? Oh, no, ada tulisannya ora? Nanti aku akan milu kalau kamu ada yang mengatakan bahwa kamu harus ke Malang gitu loh. Ketemuin siapa? Anon dari nangan di ki. Piye kat jawabannya? Allah kembali kembali ke Al-Quran. Lakum dinukum waliyatin aja sudah. Iya, iya. Lakum Sulit dinukum kan? waliyatin. Jadi dakwah juga nggak bisa secara Secara iya ini betul. pengertian saya ya. Dakwah itu Iya, iya, iya. tidak harus dilakukan secara konfront atau apa ya. Iya, iya. Itu nggak bisa juga. Uh. Kadang-kadang orang hanya melihat karena pola culture tingkah laku dari seseorang akhirnya dia mendapatkan hidayah langsung masuk Islam. Begitu. Itu yang diterapkan Rasulullah kan begitu juga dengan musuh-musuhnya. Iya kan? Musuh-musuhnya yang sampai dia itu setiap hari mungkin berusaha untuk membunuh Rasulullah, tapi hanya dengan didatangi ke rumah dan sebagainya, mungkin dengan sesuatu action plan yang akhirnya bisa meruntuhkan sendiri
si musuhnya itu dan akhirnya masuk Islam. Lah, Nah, begitu. bagaimana Iskandar bisa ngeliat kelakuan kita, dia sendiri di sana. Kalau nggak kita kirim message gitu. Iya, ya semuanya itu tergantung bagaimana how to to make actionnya ya, caranya aja sebetulnya. Pas kebetulan, pas sinkron, fasenya sama semua ya sudah sinkron masuk. Satunya dapat hidayah. Nah, ini Nah, bisa dipakai contoh tawakal ya. Artinya kan tawakal itu artinya kan perintah Allah dakwah kan. Dakwah itu wajib loh ya di Quran. Ya kita dakwah. Tapi tawakal artinya kalau Allah nggak menghendaki dia masuk Islam ya nggak bisa gitu kan. Tapi tawakal kayak Ayon tadi nggak cuman ini udah cukup. Enggak kan. Nanti Ayon yang follow up segala macam atau Saukat segala macam. Atau Ina yang lebih dekat ya bisa juga. Sebenarnya testimoni dari Yul itu cukup bagus ya. Dari tadi cerita Pertamina, kemudian diarahkan ke yang lebih baik karena tawakalnya lebih tinggi, hidupnya sekarang udah sangat barokah dan lebih dari cukup ya. Itu salah satu testimoni literal ya, atau literal ya apa kita bicarakan. Sehingga dia itu tidak merasa diguruin, tidak merasa dipaksa, karena karakternya Iskandar itu begitu, dia sangat tidak bisa mengikuti orang lain secara ini ya, sehingga harus ada repetition ya, berulang-ulang kita cerita keberhasilan, bukan keberhasilan kekayaan, tapi keberhasilan mental kita gitu, mental kita lebih adem, lebih ini karena saya dekat dengan ajaran ini Islam, saya melakukan ini gitu. Apalagi kita menceritakan tahajud gitu ya. Orang tidak semua orang bisa tahajud ya, karena itu kan hidayah juga gitu. Dengan adanya hidayah kita tenang, malam itu kita baca Al-Quran bisa tenang, kita kesopanan dan kesantunan kita bertambah kepada sesama. Saya kira itu perlu diceritakan dong. Tidak berarti Pak, menggurui standar. coba dari Ina sama Ana coba. Tadi ada masalah Petrus itu siapa yang diikutin Iskandar Petrus itu siapa? Oh ya, waktu ngobrol sama kita, dia bilang begini, lucunya begini. Saya dulu berbuat dosa hitam semua lembaran saya. Ya, Iskandar bilang gitu. Sekarang saya berusaha berbuat baik sehingga nanti Petrus itu perbuatan baik saya itu menghapus yang hitam itu gitu. Makin banyak saya berbuat baik, lembaran hitam saya akan lebih banyak dihapus oleh Petrus. Nah, dia bilang gitu. Oh, Petrus itu apa mungkin Tuhan gitu ya, yang dia gitu ya. Iya ya, karena ya menurut keyakinannya dia. keyakinan dia, kan dalam Saya pikir Kristen itu begitu. saya pikir Petrus nama temannya atau Enggak, gurunya. Petrus di Bible. Petrus di Bible. Iya, iya. Di Bible. Karena Yoyon tadi bilang Pak Petrus gitu. Ya, Enggak, maksudnya dia tuh quote ayat-ayat di Bible bahwa kalau Iya, berbuat ya, baik ya. itu nanti dot hitamnya itu diambilin gitu. Ya. Enggak, sekarang saya pengen dengar dari Ina sama Nanan tuh. Coba apa? Ada input apa? Betul. Nan, Ina, ya. Kita Apa ini ya? diskusi. Kalau saya sih gimana ya? Kalau kalau saya sih lebih cenderung dia harus melihat kita langsung aja sikap kita gitu. Kalau untuk berbicara jauh tuh takutnya tuh malah jadi miskomunikasi ya. Jadi salah mengartikan itu aja sih. Benar juga. Ina gimana Ina? Oh, masih sama cucunya dia. betul lah, itu dengan perbuatan boleh bagus perbuatan. Ya, Allah Yang juga cocok masih tahu tuh Hardy. kalau pas kumpul-kumpul itu sholat bersama aja di depan dia. Oh, kita sholat di rumahnya loh Oh kemarin. ya, oke. Iya. Terus pegawainya itu menyediakan mukena sama sajadah. Oh, Masya Allah. Ya udah. Ya bagus lah kayak gitu. Kayaknya kita udah moving forward ya.
ada gate yang sudah kebuka lah Iya meskipun ya, nggak udah 100% ya. berdakwah itu namanya kan. Udah ngasih Alhamdulillah contoh ya. kayak Iya, iya. kayak Bang Yuka bilang kita udah ngasih Hmm. contoh di depannya. Saya udah ngirim message, apalagi kan? Hmm. Ya, Iya. ya cukup lah ya. Nanti Nyonya mau ngobrol soal keyakinan dia gimana supaya dia terbuka gitu. Bisa juga Iya, itu. iya bisa juga. Kalau pas ada ini kesempatan ya. Mm. Iya, ya, ya, ya. Itu Ya, namanya sabab kita ngerjain sabab-sabab itu kan. Ya tapi kan? gesekan dengan Hardi itu menurut saya justru jadi mengurangi Iya, nilai-nilai betul, betul. Itu ya. Hardi terlalu inilah, Hardi terlalu terlalu ekstrim sehingga ek- akhirnya dia melihat Islam tuh jadi kurang inilah. Nah, itu yang harus di ini. Angset gitu ya. Mhm. Kalau sama Heidi dia kelahi terus. Setelah itu Iya. Ya, ya. Kalau Tapi kalau saya sama kita Hardi saya nggak sanggup ya karena saya pertama saya udah bilang you bukan anggota DPR, you bukan menteri, ngapain sih maksa-maksa sesuatu yang sifatnya itu kepemerintahan yang dia dengar juga dari medsos gitu. Nah, dia bilang ya kan kita akan mengingatkan pokoknya dia ngototnya luar biasa. Jadi saya diam udah saat itu sampai sekarang saya nggak sih. Tadinya akan rame itu Hardi sama Nurudin rame banget itu. Apa Sampai sih udah masalahnya Nurudin kalau dia? mengundurkan diri ya. akhirnya sampai Nurudin Nurudin mengundurkan diri dan nggak mau kumpul juga sama kita kan akhirnya jadi jelek. ya, tapi Nurudin udah lama kok sebelum dengan Hadi juga udah jangan kumpul juga sudah. Hmm, ya. Ribah. Stop. Oke. Ya. Itu tadi Iya. hampir beberapa gibah tuh ya. Ya, lah. Kita Ya, berusaha ya lah. saya cuma bilang bahwa kita memikirkan seperti Iskandar seperti pemikiran kita, pemahaman kita. Tapi mungkin Iskandar, oh saya enjoy aja kayak sini nggak Dia ada ngomong masalah gitu. kayak ini. Dia ngomong gitu. Ah, Dia enjoy bener apa yang ya emang. Jadi dia udah overwhelmed dengan cara hidupnya makanya waktu Saukat cerita soal Jember itu masuk kiri keluar kanan udah nggak. Iya, Dia ya dia terus nggak sama sekali nggak. sama sekali nggak dia sampai nerusin. Ya, dia cerita sama ah. teman-teman katanya saya nggak dengar langsung ceritanya. Dia cerita teman-temannya, saya kan di sini hidup sendiri, senang. Saya habis mandi telanjang, mau jalan-jalan di kebun telanjang, nggak ada yang ganggu saya. Iya. Seru lah. Ya tapi bagusnya kita nih punya niat baik ya toh. Itu udah dapat Iya. pahala dari Ya, Allah. ya, Cukup ya poin, cukup bagi kita juga itu poin kita bagus. udah ngerjakan ke arah dakwah. Udah cukup lah. Soal dia tergerak atau dapat hidayah itu urusan Allah. Gitu. ya kita doakan saja. Insya Allah. Kita Amin. mendoakan pun kita dapat pahala ya. Doakan. Insya Allah. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau engkelan, Tony? Nggak ada? Ada? Cukup. Cukup mengengkel. Oke, Saukat bisa ditutup. Ya. Alhamdulillah engkel-engkelan sudah mencapai titik Klimaks. akhir, klimaks. Dan saya mendapatkan poin ya bahwa kita di sini ini mempunyai niat yang baik semua, termasuk kita membahas Iskandar ya. Sebenarnya apa hubungan sama kita, sama gue pribadi kan gitu ya. Tapi kita memikirkan bagaimana Iskandar itu menuju ke arah yang lebih baik ya. Dan pengajian malam ini memang sangat seperti benang tipis ya. Kita nggak bisa black and white ya, is between ya, in between. Jadi mungkin kita lebih rajin ya untuk mengasah diri dan mengartikan apa dalam sholat itu. Karena sholat itu suatu kewajiban yang langsung dari Sidratul Muntaha kepada Nabi kita. Jadi pasti ya kalau kita pelajari dengan baik
semua aspek kehidupan ada di sana. Dan saya yakin itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dan kita semua diberikan hidayah yang lebih tinggi lagi untuk pemahaman Al-Quran dan agama Islam. Saya Amin. kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.